Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya hingga kita dapat hadir di sini dalam rangka mengikuti acara pembukaan pameran permainan tradisional Nusantara di Kota Pontianak. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Bapak Ibu para undangan yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu, serta anak-anak yang Ibu cintai. Acara pembukaan pameran permainan tradisional Nusantara di Kota Pontianak segera dimulai. Permainan tradisional ini yang mengandung nilai filosofi yang bagus untuk meningkatkan atau menumbuh kembang kreativitas anak, kemudian menumbuh kembangkan inovasi anak. Nah, makanya saya bilang setiap permainan tradisional bukan dari mulai tahapannya dan lain sebagainya sampai filosofinya dan makna apa yang bisa diambil dari permainan ini, sehingga ini bisa dijadikan media untuk membentuk karakter anak. Karena setiap permainan tradisional yang ada itu selalu membawa anak alam pikirnya dibawa hal-hal yang bisa membuat dia lebih disiplin, bisa membuat dia lebih kreatif, bisa menumbuh kembang, mampu berinovasi. Kemudian kalau permainan tradisional ini mungkin nanti akan kita masukkan dari di organisasi olahraga tradisional, ya, karena supaya bisa dibina langsung oleh organisasi. Kita memfasilitasi. Kota Pontianak nan mempesona, gadis-gadisnya cantik, pemudanya rupawan. Permainan dan tradisi anak-anak takkan terlupakan, menjadi kenangan indah hingga sekarang.
pabrikan. Kalau pabrikan, kreativitas itu yang kreatif kan pabrikan. Tapi kalau pemain tradisional, yang kreatif itu ya anak-anak itu. Bukan hanya sehat tetapi secara rasa juga sehat. Banyak permainan tradisional itu kan kombinasi antara jiwa dan raga. Saya kira di sini kebetulan di Pontianak ini Pak Wali Kota juga sudah menggunakan permainan tradisional dan sangat bagus. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang tidak melupakan bahkan mengembangkan permainan tradisional untuk kesehatan jiwa raga. Kita ingin seluruh daerah di Indonesia membentuk tim ahli cagar budaya. Gunanya salah satu tugas tim ahli cagar budaya itu adalah untuk mengkaji cagar budaya dan merekomendasikan untuk ditetapkan. Kalau levelnya itu level kabupaten kota, maka rekomendasi. Berarti pameran permainan tradisional Nusantara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudang Dolanan Indonesia itu didirikan tahun 2007 setelah di Jakarta diadakan Festival Gasing Indonesia tahun 2005. Di 2005 Gasing Indonesia kebetulan saya panitia pelaksananya. Kemudian setelah acara itu saya menjadi mulai mengoleksi gasing dan saya mendirikan Gudang Dolanan Indonesia tahun 2007. Tujuan dari Gudang Dolanan Indonesia ini adalah memperkenalkan kembali permainan tradisional Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia agar permainan ini tidak hilang atau tidak punah dan masih bisa dimainkan anak-anak di Indonesia. Harapan kami tentu agar permainan tradisional itu dikenal kembali oleh anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia dengan leluasa bisa memainkan kembali permainan tradisional, sehingga ketika permainan tradisional itu sudah dimainkan oleh anak-anak seluruh Indonesia,
ada kebutuhan untuk akan alat itu, dan pengrajinnya saatnya muncul untuk memperkenalkan karya-karya mereka. Ya, kayak gasing aja kan seluruh Indonesia ada gasing, nah, pengrajinnya juga banyak. Nah sekarang ini posisi pengrajin gasing udah mulai terangkat dengan mulai dikenalnya gasing oleh masyarakat Indonesia. Pedang dolanan Indonesia dilibatkan dalam pameran ini, ya. Karena memang kami mempunyai beberapa alat yang perlu ditampilkan di pameran yang dikelilingkan ke 4 kota ini. Artinya ada kebutuhan dari panitia untuk memperkenalkan alat-alat yang kami punya dibawa ke pameran ini. Jadi pameran ini kan ada dari komunitas layang-layang, dari komunitas Hong dan Pedang Dolanan Indonesia. Nah ini keterlibatan kita di situ, kita juga diminta sebagai narasumber dan pemandunya, karena harus menjelaskan mainan yang ada di pameran ini. Pameran ini hanya 5% dari seluruh permainan tradisional yang ada di Indonesia, baru 5%. 95%-nya masih tanda tanya besar, 5. Mari kita mainkan lagi permainan tradisional Indonesia, karena jelas-jelas menyehatkan, menyenangkan, menggembirakan. Untuk itu, mari anak-anak Indonesia kita mainkan lagi permainan tradisional Indonesia. Tidak berebut, kalau berebut tapi sobek. Kami dari komunitas layang-layang, namanya Legong. Posisi kami sekretariatnya ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Setiabudi Barat nomor 4. Kami bergabung dengan Legong sekitar tahun 90. Visi dan misi kami adalah, pertama adalah menghibur suatu komunitas yang lain. Pertama adalah Nusantara, seluruh Indonesia. Melalui mekanismenya adalah festival, baik di daerah maupun di Jakarta. Dari yang berprestasi, kami saring dan kami lanjutkan untuk menjadi duta. Terkait dengan bisa bertahan sekian lama, berdiri dari tahun 90, memang kami sudah menjadi hobi, menjadi profesi. Kami sudah bergelut dari kecil, dan untuk profesi sendiri dimulai dari tahun sekitar 91. Motonya ke depan adalah menambah industri, menambah kewirausahaan ke dalam sisi kemandirian. Terkait dengan kerjasama, kami
selalu bergandeng tangan atau bersinergi dengan pemerintahan, khususnya yang pertama adalah karena layangan masuk bagian permainan anak nasional dan sekaligus menjadi kebudayaan. Kembali lagi, layangan sekarang menjadi sedang sarana promosi wisata, jadi bekerja sama dengan pariwisata juga. Untuk menjadi duta itu selalu dari internal Indonesia selalu harus mendapatkan prestasi. Bagaimanapun penyaringan harus melalui seperti itu. Jadi selalunya kami yang berangkat ke luar negeri pertama dari perajin adalah yang berprestasi. Adapun yang lain bisa, tapi kolektor. Pengertiannya punya koleksi layangan dan betul-betul bermain. Jadi sesuai dengan kita diundang keluar itu pengertiannya kemanapun event satu untuk bermain. Ditambah lagi bukan hanya di Indonesia, di luar pun kita selalu memperkenalkan tradisi layang-layang yang ada di kita melalui miniatur layang-layang yang macam ini. Kami perkenalkan, kami display dan sekaligus juga workshop. Karena bagaimanapun kita butuh kader. Dari melalui anak-anak itulah berharap nantinya permainan anak sepertinya layangan tidak punah. Karena jujur aja permainan anak di Indonesia ini sangat banyak sekali. Menurut data yang kami tahu itu hampir 2000 lebih. Bayangkan. Ternyata permainan anak di kita mengandung unsur sehat, bekerja sama, gotong royong. Jadi tidak semata-mata individu. Jadi kami berharap ke depan lagi bahwa dari pemerintahan yang terkait tentunya ini menjadi kontinu, baik pusat maupun daerah, dinas yang terkait selalunya ada eksis kegiatan-kegiatan. Karena bagaimanapun kita punya tanggung jawab moral ataupun kepada anak-anak kita sendiri. Karena ini menjadi sebetulnya kalau dibilang ini aset gitu. Kebetulan kami dari luar Pontianak pertama dengan adanya Dikbud di sini mendukung dan memberi saran seperti ini berkelanjutan. Monggo untuk dinas daerah khususnya Pontianak menindaklanjuti turun ke bawah kepada murid-murid atau khususnya anak-anak. Diperkenalkan semua yang kita punyai melalui guru, penghobi, pelatih yang terkait dengan komunitas anak-anak. Saya sangat berharap sekali itu bisa terjadi. Jangan hanya karena acara di sini selesai terus tidak ada lagi. Berkesinambungan kami. Kami hanya sebagai gongnya saja. Mungkin seperti itu. Eksplorasi mainan-mainan baru, artinya teman-teman permainan tradisional yang belum diungkapkan, yang tidak ada. Duplikasi kegiatan Hong di Ngargoyoso, Jateng, Tabanan, Ternate, kemarin di Aceh, dan kenapa saya melakukan ini? Saya yakin ini adalah salah satu menjaga Pertiwi Indonesia dari serbuan asing yang komunitas Hong
sebuah komunitas yang menggali potensi nilai-nilai permainan tradisional. Jadi permainan tradisional di Indonesia merupakan aset budaya bangsa yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisi budaya bangsa ini. Jadi mainan tradisional adalah identitas budaya bangsa kita yang dikenalkan melalui anak-anak. Komunitas Song itu berdiri sejak tahun 2005, tetapi penelitian berlangsung dari tahun 96. Jadi komunitas Song sudah menemukan sekitar 2.500 mainan dan permainan tradisional Indonesia dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Nah, kita collect, kita kumpulkan, kita urai berdasarkan kajian nilai-nilainya, dan itu kita sebarkan lagi ke masyarakat setempat. Di Aceh kita sebarkan ke masyarakat Aceh, di Sulawesi kita sebarkan ke masyarakat Sulawesi, di Kalimantan Barat juga kita sebarkan ke masyarakat Kalimantan Barat. Nah, melalui pameran-pameran, talk show, dan komunitas-komunitas yang ada di daerah itu, kita menyebarkan pola-pola mainan tradisional itu. Yang melatar belakangi sesungguhnya adalah kesadaran kita pada ragam budaya masyarakat Indonesia. Nah, hal yang sekarang terjadi, anak-anak kita ini lebih menyukai pada permainan-permainan yang modern. Nah, kita dari komunitas Song sebenarnya tidak antipati terhadap permainan modern, tetapi kita berusaha menyimbangi keberadaan permainan modern dengan permainan tradisional. Permainan tradisional yang lebih membangun pada pendidikan karakter budaya bangsa, dan permainan modern yang lebih mendidik pada bagaimana dia melek teknologi, kemajuan, dan sebagainya. Tetapi di permainan tradisional memang banyak hal yang ingin disampaikan, dari mulai bagaimana anak-anak bekerja memperlancar seluruh kinerja motorik dalam tubuhnya, bagaimana sensori motorik itu bergerak dalam tubuhnya, bagaimana raba rasa diungkapkan, bagaimana dia mengenal dirinya, mengenal alam, dan mengenal Tuhannya melalui permainan tradisional. Melalui permainan tradisional, anak-anak itu diharapkan itu memiliki identitas budaya bangsanya. Yang identitas budaya bangsa itu melahirkan anak-anak yang memiliki karakter. Jadi kejujuran kita ajarkan melalui permainan tradisional, fokus diajarkan melalui permainan tradisional, kebersamaan diajarkan melalui permainan tradisional. Karena pendidikan karakter itu bukan masalah pengetahuan. Pendidikan karakter adalah skill. Pendidikan karakter adalah habituation yang ditumbuhkan melalui pembiasaan. Maka kalau anak-anak sudah biasa pada tata